Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, gimana nih kabarnya hari ini? Masih semangat kan? Harus dong. Walaupun pembelajaran masih dengan jarak jauh, teman-teman semua harus tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan. Nah teman-teman, kali ini kita mendapatkan tantangan dari dosen kita, yaitu Dr. Syafrial MPD, di mana kita dianjurkan atau diberi tantangan untuk menganalisis sebuah karya sastra menggunakan pisau bedahnya bebas atau pendekatan bebas, mau itu struktural, mau itu semiotik, mau itu objektif, bebas. Nah, bagaimana jika kita menganalisis sebuah karya sastra menggunakan dua pisau bedah sekaligus? Yaitu pisau pendekatan struktural dan pendekatan semiotik. Apakah yang terjadi, teman-teman? Apakah akan terjadi operasi sesar? Mari kita coba. Nah teman-teman, adapun tujuan dari pembelajaran kita kali ini yaitu kita mengetahui bagaimana menganalisis puisi yang dimaksud dengan metode analisis struktural dan semiotik. Nah teman-teman, strukturalisme dapat paling tuntas dilaksanakan bila yang dianalisis adalah sajak atau puisi yang merupakan keseluruhan yang unsur-unsur atau yang bagian-bagiannya saling erat terjalin. Hauke 1978 halaman 18. Nah, dengan demikian dalam sajak ini dianalisis secara struktural dan semiotik. Teman-teman, sajak merupakan suatu kesatuan yang utuh dan bulat, maka perlu dipahami secara utuh dan bulat pula. Nah, untuk memudahkan memahami atau pemahaman seperti itu, maka diperlukan di sini diberikan parafrase. Nah, teman-teman, setiap sajak sebelum dianalisis lebih lanjut harus menggunakan hal demikian. Disebabkan oleh sajak menyatakan sesuatu secara tidak langsung, maka diharapkan parafrase lebih memudahkan pemahaman dan mengikuti analisis sajak. Oke, kita lanjut. Parafrasenya. Segala cinta si aku kepada kekasihnya yang hilang, habis terkikis, tak bersisa, hilang terbang sebagai halnya burung yang lepas. Maka si aku pulang kembali kepada kekasihnya, kekasih yang lama ya, seperti dahulu, sebagai sebelum mempunyai kekasih yang baru. Nah, kata pulang, bait pertama baris ketiga memberi saran bahwa si aku kembali pengembaraan mencari cinta yang lain. Nah, padahal di rumah kekasih lamanya tetap menunggunya. Kekasih yang lama itu sesungguhnya sangat menarik bagaikan lilin yang menyala di kegemerlapan, dapat menerangi isi hati si aku seperti halnya pelita di jendela memberi penerangan di malam yang gelap. Juga sebagai tanda bahwa di rumahnya ada penerangan. Nah, dengan kesabaran dan kesetiaan ia memanggil si aku. Si aku pun pulang. Hanya saja ada satu hal yang perlu dinyatakan kepada kekasihnya, yaitu si aku sebagai manusia yang wajar, yang terdiri dari tulang, daging, dan darah, dan dilengkapi dengan panca indera, maka ia merindukan rasa yang dapat diraba. Di indera merindukan rupa, yaitu wujud yang dapat dilihat dengan mata kepala. Nah, sedangkan si engkau, kekasih itu, ya tidak berupa gaib dari penglihatan, suaranya sayup-sayup.
Yang dapat dialami secara nyata, si aku hanya kata-kata yang merangkai hati, yang menyenangkan atau mengharukan hati tanpa wujud. Nah, kalau si engkau yang gaib ini perumpamaan wujud Tuhan, maka kata yang merangkai hati. Nah, kalau difikirkan bahwa si engkau ini memisahkan si aku dengan kekasihnya yang baru, itu dalam lirik mengikis habis cintanya, maka si engkau kekasih lama cemburu dan ganas, seperti halnya binatang buas yang memangsa si aku dengan cakarnya. Dipermainkannya si aku berulang-ulang, bergantian ditangkap dan dilepaskan. Nah, karena si aku menjadi nanar dan bingung, dan seperti orang gila penasaran. Namun rasa sayang atau cinta si aku akhirnya kembali juga kepadanya itu, karena si engkau kekasihnya itu begitu pelik atau aneh, penuh kerahasiaan, selalu menarik keinginan si aku seperti gadis yang berada di balik tirai itu, menimbulkan keinginan untuk melihatnya, untuk mengenalnya, dan segala sesuatu yang penuh rahasia tetapi menyaran, seperti halnya gadis di balik tirai itu, selalu menarik perhatian dan menimbulkan kegairahan kepada pemuda seperti si aku. Nah, cinta kasih kekasihnya itu sunyi, menunggu kedatangan si aku seorang diri. Dalam tulisan, kasihku sunyi menunggu seorang diri. Nah, ini merupakan gambaran seorang tokoh, seorang kekasih atau gadis yang sangat sabar menanti kekasihnya atau si aku dalam kesunyiannya, tanpa pamrih demi cinta. Hal ini pula yang menimbulkan kegairahan si aku. Namun meskipun waktu berlalu, bukanlah giliran si aku untuk menemui kekasihnya. Meskipun hari telah mati, bukanlah kawan si aku dalam arti si aku masih tetap hidup. Jadi si aku tetap tidak dapat bertemu dengan kekasihnya. Sebab apa? Sebab kekasihnya itu bukan kekasih dunia, tak dapat ditemui dengan badan jasmaninya. Yang dimaksud dengan kekasih itu adalah Tuhan. Berdasarkan hal itu, menurut si aku, orang hanya dapat menemui Tuhan secara langsung bila sudah mati. Si aku tetap tidak dapat menemui Tuhan karena masih hidup. Selanjutnya kita akan menganalisis struktural dan semiotik. Nah, secara semiotik, hubungan antara aku dengan engkau dalam sajak padamu jua digambarkan sebagai hubungan antara sepasang kekasih, antara pemuda dan pemudi atau gadisnya. Kata-kata yang menggambarkan hubungan yang mesra memenuhi sajak ini. Aku, engkau, cintaku padamu, kau, melambai, pulang, sabar, setia selalu, kekasihku, rindu rasa, rindu rupa, bahkan ada pula kata cemburu dalam sajak ini. Kasihmu menunggu seorang diri. Sebab itu, secara struktural, ketika si aku mempunyai kekasih baru, maka si darah di balik tirai, cemburu dan ganas, bait kelima dan baris keempat. Dan sebagai seekor singa memangsa si aku dengan cakarnya, dijadikannya seperti mainan. Nah, maksudnya supaya si aku hanya mencintai dia saja, tidak boleh ada orang lain selain dia. Nah, teman-teman, dengan demikian si aku kepada kekasih barunya jadi habis kikis. Nah, ini terdapat pada bait pertama, baris pertama. Dan si aku pulang kembali kepadanya seperti semula. Nah, tentu saja si aku marah dan dongkol
pada kekasihnya, dan si aku terlihat seperti orang yang tidak menerima hal itu. Nah, terdapat pada bait nanar aku gila sasar. Walau demikian, si aku kembali juga cintanya kepada kekasihnya yang serupa darah di balik tirai itu. Bait ke-6. Nah, yang masih tetap menunggunya dengan penuh kasih. Tuhan diwujudkan sebagai manusia, dikiaskan sebagai darah, sebagai kekasih. Adalah salah satu cara untuk membuat patos, yaitu menimbulkan simpati dan empati kepada pembaca, sehingga pembaca dapat turut merasakan apa yang dirasakan penyairnya. Nah, penghiasan untuk menimbulkan patos kelihatan dalam sajak padamu jua, seperti metafora. Segala cintaku hilang terbang. Di sini cinta itu dihiaskan sebagai burung. Dengan demikian, yang abstrak tidak bertokoh menjadi konkret. Nah, kaulah kandil kemerlap, pelita jendela di malam gelap, melambai pulang, perlahan, sabar, setia. Engkau dikiaskan sebagai lilin yang terang, pelita yang menyala di malam gelap. Nah, selain gambaran terang, juga menjelaskan gambaran si engkau yang menanti sunyi kepada si aku. Ya, maka si engkau lebih menarik lagi dikombinasikan dengan personifikasi, yaitu melambai pulang, perlahan, sabar, setia, selalu. Hal ini ditambah menimbulkan kerinduan si aku kepada kekasihnya. Begitu pula metafora yang mengiaskan engkau cemburu. Nah, seperti binatang buas yang mengganas, memangsa si aku dalam cakarnya sambil mempermainkan si aku. Nah, menangkap, melepaskan, menangkap, melepaskan. Bait ke-5. Memberikan gambaran yang hidup di depan pembaca. Perbandingan simile yang mengiaskan engkau pelik menarik keinginan serupa darah di balik tirai. Bait ke-6. Nah, ini sangat merangsang emosi. Darah di balik tirai itu selalu menarik pemuda, lelaki penuh rahasia tetapi menyaran, menimbulkan keinginan untuk melihat dan mengenalnya lebih terang, membangkitkan kegairahan. Selanjutnya personifikasi. Nah, kasihmu sunyi, menunggu seorang diri. Itu terdapat pada bait ke-7. Memberi gambaran secara nyata, visual akan kesetiaan engkau terhadap si aku, meskipun si aku sering melupakan karena si aku mencari cinta yang lain. Nah, hal ini menggambarkan bahwa sesungguhnya Tuhan itu selalu menantikan manusia dengan penuh kecintaan, meskipun manusia sering melupakan dan meninggalkan seperti si aku itu. Selanjutnya ada perulangan bunyi. Nah, teman-teman, perulangan bunyi seperti habis kikis bait pertama, perulangan vokal i memberikan efek sedikit atau habis, sedangkan aliterasi ss menambahkan intensitas arti habis itu. Nah, begitu juga dengan aku manusia, rindu rupa, rindu rasa. Bait ketiga, ulangan-ulangan vokal a dan aliterasi r membuat liris, begitu pula dalam nanar aku gila sasar. Nah, selanjutnya citraan gerak. Citraan gerak, pada segala cintaku hilang terbang, pulang kembali aku padamu seperti dahulu. Nah, gerak itu ditandai dengan konsonan i diperkuat bunyi r, seolah tampak gerak yang mengiaskan cinta yang hilang. Nah, teman-teman, begitu juga efek gerak yang digambarkan dengan bunyi i diperkuat bunyi r, tampak jelas dalam
Kaulah kandil kemerlap, pelita jendela di malam gelap, melambai pulang perlahan. Nah, di sini kelihatan nih teman-teman, gerak nyala lilin yang nampak seperti tangan yang melambai, gemulai dalam kesunyian. Citraan gerak itu dikombinasikan dengan citraan penglihatan, di mana kandil kemerlap, pelita di malam gelap, membuat yang abstrak menjadi kelihatan. Nah, begitu pula dalam bait kelima. Citra gerak dikombinasikan dengan citra visual, seperti engkau ganas mangsa, aku dalam cakarmu bertukar tangkap dengan lepas. Nah, keganasan engkau itu kelihatan dalam wujud menangkap dengan cakar, melepasnya dengan menangkapnya lagi. Gerakannya dinyatakan dengan bunyi R dan L. Nah, lalu kita membahas tentang citra rabaan dan penglihatan yang merangsang indera dipergunakan dalam bait ini. Aku manusia, rindu rasa, rindu rupa. Nah, untuk merangsang pendengaran dipergunakan citra pendengaran tentunya, yang dipergunakan dalam suara sayup, hanya kata merangkai hati. Nah, penggunaan citraan memuncak dalam bait ke-6, baris ketiga dan baris keempat. Engkau pelik menarik ingin serupa darah di balik tirai. Nah, citraan gerak yang dilakukan atau yang ditandai dengan bunyi R dan L dikombinasikan dengan citra visual tampak dalam mata pembaca. Itu garis yang secara samar-samar yang kelihatan di balik tirai, tak tampak keseluruhannya tetapi terasa keindahan dan keromantisan yang sehingga menggairahkan. Tambah menimbulkan rasa cinta kasih, karena gadis atau dara ini digambarkan menanti sendiri, menunggu kekasihnya si aku manusia. Kasihmu sunyi menunggu seorang diri. Nah, ini terdapat pada bait ke-7 baris pertama dan baris kedua. Selanjutnya mengenai kombinasi rupa tiada, lalu waktu, matahari merupakan sesungguhnya inversi semacam itu selain membuat hidup dan liris juga menjadikan padat, membuat lebih ekspresif. Begitu juga untuk pemadatan seperti bertukar tangkap dengan lepas, berganti-ganti antara menangkap dan melepaskan. Tapi sayang, aku kembali berulang kepadamu jua. Nah, ini merupakan pertentangan tajam dengan kalimat di atasnya nih teman-teman, yaitu nanar aku gila sasar, atau dapat ditafsirkan juga rasa sayangku kembali berulang kepadamu karena engkau pelik menarik ingin. Jadi bertukar tangkap dengan lepas dan sayang berulang padamu jua merupakan ini pemadatan yang menimbulkan ekspresivitas. Nah, teman-teman, jadi itulah analisisnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kesimpulannya. Kesimpulan sajak padamu jua ini, teman-teman, merupakan monolog si aku kepada kekasihnya. Dalam memudahkan menganalisis sebuah sajak, penulisan parafrase sangat membantu dalam menganalisisnya. Nah, dengan penulisan parafrase, analisis struktural dan semiotik dapat dilakukan. Karena apa? Karena gambaran makna dari puisi dapat dilihat dari parafrase yang dimaksud. Nah, dalam analisis struktural dan semiotik dapat ditemukan unsur-unsur yang membangun puisi tersebut, seperti metafora, personifikasi, pengulangan bunyi, citraan, dan kombinasi. Nah, adapun saran dari pembelajaran ini adalah sajak merupakan suatu kesatuan yang utuh dan bulat, maka perlu dipahami secara utuh dan bulat pula. Nah, untuk memudahkan pemahaman seperti ini ya, maka perlulah
Di sini diberikan parafrase setiap saja sebelum dianalisis lebih lanjut agar mempermudah dalam menganalisis saja dengan menggunakan berbagai metode pendekatan, baik itu struktural, semiotik, mimesis, ekspresif, psikologis, sosiologis, dan pendekatan lainnya. Nah teman-teman, sekian pembahasan kita kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain agar kita dapat sama-sama belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.